Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil din, wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bersua pada kesempatan kali ini di hari-hari yang terbaik di Ramadan 1444 Hijriah, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan kita masuk ke hari ke-22. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memberikan kita start yang baik, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik sehingga kita bisa menutup Ramadan kali ini dengan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kebersamaan kita di awal hari ini bukan hanya untuk belajar, untuk menambah ilmu, tapi juga membangun start yang baik di hari puasa hari ini. Kita tahu bahwa pentingnya menjaga dan mengontrol waktu pagi, karena waktu pagi adalah tolak ukur, sebagaimana ulama mengatakan bahwa hari itu ibarat seekor unta. Kalau Anda kendalikan kepalanya, maka semua badannya atau ekornya akan ikut dengan Anda, dan kepala dari hari adalah waktu pagi. Kalau kita bisa menjaga waktu pagi dan kita isi waktu pagi dengan ibadah, dengan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah siang, sore dan malam akan menjadi lebih mudah untuk dikontrol dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita start yang baik dan menutupnya juga dengan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Riyadhus Shalihin dan kembali bersama bab birrul walidain dan silatul arham. Dan kemarin kita sudah membahas hadis Asma binti Abi Bakar, dan berikutnya kita akan masuk ke hadis setelah hadis Asma adalah hadis Zainab, ya. Zainab Ats-Tsaqafiyah. Zainab Ats-Tsaqafiyah. Ya. Hadirin Allah muliakan, hadis yang cukup panjang, hadis Bukhari Muslim. Mari kita masuk ke hadis tersebut. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan seluruh ulama dimanapun berada dan umat dimanapun berada, amin rabbal alamin. Beliau menyampaikan, wa an Zainab Ats-Tsaqafiyah imra'ati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa anha. Dari Zainab Ats-Tsaqafiyah, istri dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhumah, qalat, ia menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaddaqna ya ma'syaral nisa walau min huliyikunna, bersedekahlah wahai
kalian para wanita, walaupun sedekah itu diambil dari perhiasan kalian. Qalat faraja'tu ila Abdullah bin Mas'ud. Maka Zainab menyampaikan, aku pulang atau aku kembali ke Abdullah bin Mas'ud. Faqultu lahu, maka aku sampaikan, innaka rajulun khafifu dhatil yad. Aku sampaikan kepada beliau, engkau adalah laki-laki yang hanya memiliki harta yang sedikit. Hartamu nggak banyak. Kamu adalah laki-laki yang punya harta sedikit. Wa inna Rasulullah SAW qad amarna bis sadaqah fa'tih. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW telah memerintahkan kami agar bersedekah. Setelah memerintahkan kami, para wanita, untuk bersedekah, fa'tihi fas'alhu, maka datangilah beliau dan tanyalah. Fa in kana dzalika yujizu anni wa illa saraftuha ila ghairikum. Lalu Zainab mengatakan, kata Zainab radhiyallahu taala anha, jika aku boleh menyerahkan sedekah ini kepada engkau, maka aku akan lakukan. Tapi jika tidak, maka aku akan serahkan kepada orang lain. Jadi kalau apa yang aku berikan kepadamu sudah menjadi bagian dari perintah itu, alhamdulillah. Kalau tidak, maka aku akan berikan kepada pihak lain. Pada pihak lain. Faqala Abdullah, bal i'tihi anti. Fantalaqtu. Faida imra'atun min al-ansar bibabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, kamu saja yang datang kepada beliau. Fa'tihi anti, kamu yang datang. Fantalaqtu. Lalu saya pun berangkat. Faida mar'atun min al-ansar bi babi Rasulillah. Hajati hajatuha. Dan ternyata ada seorang wanita dari kaum Ansar. Ada seorang wanita dari kaum Ansar di pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata keperluanku sama dengan keperluannya. Urusan kita sama. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ulqiyat alaihi al-mahabah. Dan kata Zainab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang Allah berikan wibawa. Jadi Rasulullah SAW adalah sosok yang Allah berikan wibawa, sehingga kita ini segan sekali dengan beliau. Yang menunjukkan bahwa wibawa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang lain kalau orang diberikan wibawa, maka pihak yang lain akan segan dengan dia. Dan Rasulullah adalah sosok yang sangat punya wibawa. Fa kharaja alaina Bilal. Maka hadirin Allah muliakan, lalu Bilal keluar menemui kami. Faqulna lahu, maka kami bicara dengan Bilal. Iti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbirhu anna imra'ataini bil babi tas'alanika. Tolong datang ke Rasulullah SAW dan tolong sampaikan kepada beliau, ada dua wanita yang sedang berada di pintu rumah untuk menanyakan sesuatu. Jadi ada urusan, ada yang mau ditanyakan. Atujzi'u sadaqatu anhuma ala azwajihima wa ala aitami fi hujurihima wa la tukhbirhum
man nahnu. Hadirin Allah muliakan, pertanyaannya sebagaimana yang sudah kita ketahui dari alur, apakah boleh jika sedekah dari istri diberikan kepada suami mereka dan anak-anak yatim yang ada di bawah asuhan mereka? Jadi boleh nggak seorang istri itu kasih ke suaminya dan anak yatim yang berada dalam asuhannya? Lalu ada pesannya adalah wala tukhbirhu man nahnu, jangan kau kasih tahu siapa kami. Udah tanyakan aja inti dari masalah. Fadakhala Bilalun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Bilal pun masuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, lalu Bilal bertanya kepada Nabi SAW sesuai dengan pertanyaan Zainab dan satu orang lagi. Faqala lahu Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW bertanya kepada Bilal, man huma? Dan Nabi SAW bertanya, siapa dua orang wanita itu? Nabi SAW bertanya tentang siapa kedua orang wanita itu. Padahal Zainab udah minta, jangan kasih tahu, nggak perlu kasih tahu siapa kita. Tapi Nabi SAW bertanya, manuhuma, siapa kedua wanita itu? Qala imra'atu minal ansar wa Zainab. Kata Bilal, akhirnya Bilal kasih tahu salah seorang wanita Ansar dan Zainab. Faqala Rasulullah SAW, ayu zayani bihiyah. Kata Nabi SAW, Zainab yang mana? Jadi Zainab yang mana? Zainab ini banyak, yang mana Zainab? Qala imra'atu Abdillah, Zainab istri dari Abdullah bin Mas'ud. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, lahuma ajran, ajrul qarabati wa ajrul sadaqah, muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, mereka berdua mendapatkan dua pahala. Pahala menyambung kekerabatan dan pahala sedekah. Hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Hadirin Allah muliakan, itulah hadis yang cukup panjang dan sekali lagi ditutup dengan sabda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW, mereka berdua mendapatkan dua pahala, pahala kekerabatan dan pahala sedekah, pahala kekerabatan dan pahala sedekah. Muttafaqun alaih. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, sebagaimana biasa kita belajar. Yang pertama, tentang Zainab Ats-Tsaqafiyah. Zainab Ats-Tsaqafiyah adalah Zainab binti Muawiyah Ats-Tsaqafiyah. Zainab binti Muawiyah Ats-Tsaqafiyah. Beliau adalah istri dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau masuk Islam dan beliau berbaiat dengan Nabi SAW, bersumpah setia, dan beliau adalah sahabat, dan beliau meriwayatkan dari Nabi SAW dan meriwayatkan dari suami beliau Abdullah bin Mas'ud dan meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan beliau seorang wanita yang punya usaha, ada sina'ah, ada memproduksi sesuatu. Sedangkan suami beliau Abdullah bin Mas'ud itu tidak punya banyak uang.
Nah, jadi beliaulah yang suka memberi Abdullah bin Mas'ud dan anaknya dari income yang beliau dapatkan. Hadirin Allah muliakan. Dan pernah dikatakan bahwa Zainab pernah menyampaikan kepada suaminya bahwa wallahi laqad syaghaltani anta wa waladuka 'anis sadaqah. Kata Zainab agak tajam memang. Engkau dan anakmu itu membuat aku nggak bisa sedekah. Jadi gara-gara ngasih engkau nih, aku jadi sulit sedekah. Lalu apa jawab Abdul bin Mas'ud? Kata beliau, ma uhibbu illam yakun laki ajar an taf'ali. Aku juga nggak suka kalau engkau nggak dapat pahala. Maksudnya ini tuh untuk kebaikan engkau, kata Abdul Mas'ud, biar engkau dapat pahala. Kalau nggak dapat pahala juga saya juga nggak mau. Maka Zainab lapor kepada Nabi SAW. Lalu beliau cerita, ya Rasulullah, saya ini seorang wanita, punya penghasilan, punya usaha, dan saya jualan, saya punya bisnis, dan income-nya itu akhirnya digunakan untuk suami dan anak. Dan akhirnya fala atasaddaq fahalli fin nafaqati alaihi min ajar, sehingga aku nggak bisa sedekah ke pihak lain. Maka pertanyaan, apakah aku dapat pahala karena memberikan suami dan anak? Kata Nabi SAW, laki fi dzalika ajar ma anfaqti alaihim fa anfiqi alaihim. Kata Nabi SAW, engkau dapat pahala selama pada saat engkau memberikan infak atau nafkah kepada mereka, maka tetap berikan kepada mereka. Itu poin. Jadi menarik. Dan Abdullah bin Mas'ud bukan berarti berpangku tangan, enggak. Ada suami itu udah berjuang, udah bekerja, udah totalitas, tapi tetap aja rizkinya itu sedikit. Rizkinya lebih banyak istrinya, gitu. Dan itu banyak. Mereka nggak malas, mereka nggak berpangku tangan, mereka tetap bekerja, tapi income mereka lebih kecil daripada istri. Nah, istri bantu, istri kasih, gitu. Nah, dapat pahala nggak? Dapat pahala. Itulah Zainab Ats-Tsaqafiyah. Pelajaran yang berikutnya, jemaah sekalian Allah muliakan, hadits ini menunjukkan lagi-lagi bagaimana para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW ketika mereka tidak menghadapi masalah dan tidak tahu. Jadi ketika mereka ada masalah atau ada sesuatu, ada apa, mereka bertanya kepada Nabi SAW, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Surat Al-Anbiya ayat 7. Dan ini adalah kultur para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan harusnya menjadi kultur kita. Ketika kita sebagai orang umum dan kita tidak mengerti, maka jangan simpulkan sendiri, karena kita nggak tahu dalil, kita nggak tahu keterangan, kita nggak tahu referensi, kita nggak tahu bagaimana pendalilan. Maka bertanyalah ketika kita tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang berikutnya, lihat bagaimana
Nabi SAW memiliki wibawa, dan ini yang harusnya dimiliki oleh orang-orang beriman. Dan semakin kuat iman seseorang dan semakin seseorang mengamalkan sunnah Nabi SAW, maka akan semakin terlihat wibawa dari diri dia. Kenapa demikian? Karena kita mengamalkan sunnah sosok Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya wibawa yang sangat luar biasa, dan itu diakui. Makanya qad ulqiyat alaihil mahabah, Rasulullah SAW diberikan wibawa. Dan bagi kita yang ingin punya wibawa, solusinya bukan lari ke sebatas fasilitas dunia atau jaim atau lain sebagainya, tapi solusinya ikutilah sunnah Rasulullah SAW. Ikutilah bagaimana beliau SAW beribadah, bagaimana Nabi SAW beradab, bagaimana Nabi SAW berakhlak, dan bagaimana Nabi SAW beriman. Kalau kita bisa ikuti itu semua dengan segala kekurangan kita, tentu saja maka kita akan mendapatkan wibawa sebagaimana Rasulullah SAW memiliki wibawa, walaupun tentu saja berbeda kualitas dan berbeda porsi. Semakin kita mengamalkan sunnah Nabi SAW, semakin besar wibawa tersebut. Itu poin yang berikutnya. Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Nabi SAW itu hati-hati dalam menyampaikan dan menanyakan data. Siapa yang bertanya? Siapa yang bertanya? Sehingga menunjukkan bahwa data tentang yang bertanya itu penting. Dalam beberapa kasus, mungkin nggak semua kasus, tapi dalam beberapa hal itu penting. Dan Nabi SAW mengerti data dari umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bertanya, ayu zayani bihi, Zainab yang mana? Lalu imratu Abdullah. Lalu kata Bilal, istrinya Abdullah. Oh, Abdullah bin Mas'ud. Jadi hadirin Allah muliakan, bahwa itu menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui. Makanya kita tahu bahwa Nabi SAW ditanya di beberapa kesempatan tentang amalan apa yang paling dicintai, amalan apa yang paling afdal, amalan apa yang paling afdal, dan menariknya jawaban Nabi SAW di beberapa hadis itu berbeda. Dan apakah kontradiksi? Jawabannya enggak. Dijelaskan sebagian para ulama bahwa di antara maknanya atau di antara penyebab kenapa jawabannya beda itu sesuai dengan kondisi penanya. Itu artinya Nabi SAW tahu kondisi penanya, tahu mana yang terbaik untuk orang dengan tipikal ini, tahu yang terbaik untuk orang yang tipikal ini. Itulah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan bahwa beliau tahu peta, beliau punya kecerdasan sosial yang sangat luar biasa. Itu hal yang perlu kita tiru dengan segala keterbatasan kita, Pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, hadis ini memberikan pelajaran bahwa apabila istri memberikan harta kepada suami, maka dia mendapatkan pahala. Nggak sia-sia. Dan dia mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah kalau suaminya nggak mampu, ya kalau suaminya punya sedikit uang, dan pahala qorobah tentang kerabat dan kekeluargaan. Dan begitu juga kalau memberikan ke anak suami misalnya gitu, atau anak yatim yang dia asuh, sebagaimana pertanyaan dari Zainab, maka dia mendapatkan pahala, istri mendapatkan pahala.
Jadi hadirin Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa pintu pahala sangat besar dan sebuah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga hendaknya kita maksimalkan dan kita gunakan sebaik-baiknya. Hadirin Allah muliakan, itu poin yang perlu kita camkan. Dan yang terakhir yang bisa kita petik, atau kedua dari terakhir, hadis ini menjelaskan kepada kita hukum ta'arudil masalih, bagaimana menyikapi dua maslahat kalau berhadapan di waktu yang sama dan kita harus memilih. Maka pilihlah yang paling besar manfaatnya, yang paling kuat, yang paling dekat. Jadi hadirin Allah muliakan, dan ini terlihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, sisi sedekahnya, kemana sih saya kasih? Zainab bingung, atau Zainab bertanya apakah kasih ke suami atau kasih ke pihak lain. Lalu yang kedua, dia ambil dari sisi apa? Dia ambil dari sisi Bilal. Ketika Bilal diamanati, jangan kasih tahu siapa kita ya. Lalu tiba-tiba Nabi SAW tanya, siapa mereka? Gitu. Jadi kata Zainab, nggak usah kasih tahu identitas kita. Tapi Nabi SAW tanya, dan maslahat menjawab pertanyaan Nabi lebih tinggi dibanding pesan dari Zainab. Itu poin. Jadi kalau kita berhadapan dengan dua maslahat, maka pilih yang paling kuat, pilih yang paling penting, pilih yang paling besar maslahatnya. Allah ta'ala bisawab. Dan yang terakhir, bagaimana Nabi SAW memberikan perhatian dalam mendakwahi para wanita. Gitu. Sebagaimana di awal beliau perintahkan wanita untuk bersedekah. Ini menunjukkan bahwa wanita punya peran penting di dalam masyarakat, dan wanita punya peran penting dalam mensupport kehidupan sosial dengan sedekah yang mereka lakukan, dengan pemberian yang mereka lakukan. Dan itu jelas dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita punya peran yang sangat besar. Dan ini pelajaran bagi kita, jangan meremehkan wanita, dan berilah perhatian, dakwahi, ajarkan, dan bimbing agar mereka menjadi wanita-wanita solehah dan wanita-wanita yang siap untuk beramal, baik secara ibadah mahdhah maupun ibadah sosial atau amalan sosial, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.